Halo guys, coyolur, widih, kembali lagi bersama gua Wiu yang tentunya di Ngacapru Film ya cuy. By the way, gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat ya, amin. Masih lanjut di dong gua Martial Master, dan seperti biasa Mimin kasih spoiler di awal dulu ya cuy. Di episode kali ini yaitu penentuan siapa orang yang paling kuat di antara tiga teratas. Mungkinkah si Lord Shinchan, atau Di Tianyi, atau bisa saja si Molly? Dahlah, daripada banyak spoiler di awal, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di pertarungan antara Leng Wushuang melawan Molly, mereka saling menunjukkan kemampuan terhebatnya. Di sini, Leng Wushuang menggunakan teknik air terjunnya, yang mana ia berkata kalau Molly tidak akan bisa menghentikannya. Akan tetapi, siapa sangka Molly bisa menghentikannya cuy. Bahkan kerennya, ia melakukan serangan balik. Leng Wushuang yang melihat itu, tentu saja ia segera menunjukkan kultivasinya, yang mana ia sudah mencapai ranah Martial Ancestor setengah langkah. Hal itu membuat orang-orang di luar arena terkejut karena sebelumnya Tuan Muda Leng menyembunyikan kultivasinya itu. Namun ia juga beranggapan tidaklah heran jika Tuan Muda Leng mencapai ranah itu karena dua jenius surgawi lainnya juga sama. Lalu kemudian Tuan Muda Leng mematahkan serangan Molly dan berkata kalau semut rendahan 5 kerajaan tetaplah lemah. Gila sih. Molly yang mendengar hal itu, ia pun menunjukkan kultivasinya juga, yang mana ia sudah mencapai ranah Martial Ancestor setengah langkah. Lalu tiba-tiba aduan antara kedua ranah yang sama-sama kuat dimenangkan oleh si Molly. Karena itulah Tuan Muda Leng mengeluarkan kemampuan terhebatnya dan berkata ialah pemenang dari pertarungan ini. Hanya mengandalkan Bloodline Raja Iblis, Molly berhasil menumbangkan Tuan Muda Leng dengan satu serangan. Lagi-lagi hal itu membuat orang-orang di luar arena tercengang. Namun di lain sisi, dengan tatapan tajam Lord Shinchan melirik kepada si Molly. Lalu Sin berlari lagi keluar arena. Dari pihak si Di Tianyi, mereka juga merasa bingung kenapa bisa-bisanya 5 kerajaan memiliki praktisi seperti ini. Dan dari pihak Leng Wushuang, mereka menyangka kalau bajingan 5 kerajaan berbuat curang. Namun hal itu disangkal oleh salah seorang tetua dari faksi Wisian. Bajingan rendahan? Lalu kenapa tuan muda kalian masih begitu kesusahan? Bersamaan dengan itu, ia juga menghentakkan napas praktisi Martial Ancestor miliknya, dan jelas membuat semua orang tercengang. Namun ada juga yang berkata kalau kabarnya 5 kerajaan adalah benua terpencil yang tidak sama sekali memiliki praktisi Martial Ancestor. Raja Lingwu juga ikut nimbrung kalau jelas-jelas mereka semua bukanlah dari 5 kerajaan. Singkat cerita, juri ibu kota kuno memberikan selamat kepada 3 orang yang memasuki 3 teratas. Dan kali ini yaitu penentuan siapa orang yang paling kuat di antara mereka. Dari 3 orang ini, Shinchan lolos seleksi dan 2 orang lainnya akan bertarung satu sama lain. Di Tianyi benar tidak menyangka kalau ia akan berhadapan dengan orang dari 5 kerajaan. Selain itu, ia memperingati Molly agar tidak menganggap Di Tianyi sama seperti pecundang Leng Wushuang. Jika tidak, maka ia akan mati mengenaskan. Gila sih cocotnya. Dengan mengandalkan Bloodline Raja Iblis, Molly pun memulai pertarungan. Di luar arena, orang-orang yang menonton mereka beranggapan kalau pertarungan ini terasa lebih menakutkan dibanding pertarungan antara ranah Martial Ancestor yang sebenarnya.
Kembali ke pertarungan, Ditiani yang terpental oleh serangan Molly, ia berkata pantas saja Leng Wusuang kalah. Dan jika halnya Molly berada di Suanzhou-nya, kekuatan seperti ini sudah termasuk jenius tak tertandingi. Namun itu masih jauh dari kata cukup untuk mengalahkannya. Malahan, Ditiani sangat mudah untuk membunuhnya. Singkat cerita, dengan teknik rahasia Kaisar, Ditiani ingin mengakhiri hidup si Molly. Dan di luar arena, Hua Feiwu, tetua sekte Liuxian, mereka beranggapan Molly akan segera ditumbangkan. Mengingat teknik rahasia ini tidak akan bisa ditahan oleh praktisi yang sama, kecuali kultivasi Molly berada di atas Ditiani. Berbeda dengan tetua dari pihak si Ditiani sendiri, ia terlihat sedikit khawatir karena dari sudut pandang para tetua faksi Liuxian, mereka sangat tenang, santuy, dan percaya diri. Benar saja, Molly juga berpikir seperti Mimin nih. Teknik rahasia apaan? Dan dengan teknik terlarang darah, mata Molly memerah, lalu Pak ini pun bersambung. Tapi bohong. Cie, kenapa prank ya? Iya. Karena teknik itu, Raja Lingu dan 2 orang dari 5 kerajaan dibuat terkejut sejadi-jadinya. Bahkan Ditiani juga merasakan hal itu, dan ia pun langsung melancarkan serangan. Namun tiba-tiba Molly hilang dari gempurannya dan malah comeback menyerang si Ditiani. Di sini kita bisa melihat perbedaan kekuatan antara mereka, dan kalian juga bisa menebaklah siapa yang akan menang. Dan yap, dengan senyuman dan hentakan kekuatannya, Molly berhasil menumbangkan Ditiani. Cincin berkata kalau Molly memang mempunyai dukungan, dan setelah itu babak akhir dari ibu kota kuno ini pun dimulai. Singkat cerita, sebelum memulai pergelutan, Molly menawarkan Cincin untuk bergabung atas nama sektenya. Mengingat Cincin ini sangat berbakat dan nantinya ia akan langsung dipromosikan menjadi murid inti dan tentunya dapat menikmati sumber daya tertinggi nan enak. Namun Cincin berkata kalau tuan muda dan patriark dari faksi Guisian dibunuh olehnya. Masih yakin mau mengundangku? Dengan tertawa bahagia, Molly berkata kalau dengan kecerdasan si Cincin, ia pasti tahulah identitas aslinya. Dan masalah yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Namun di lain sisi, tetua Hujongnan terkejut mendengar itu karena tidak sesuai dengan kesepakatan awalnya. Nah, Mimin juga belum tahu tuh kesepakatan apa. Yang penting lanjut. Cincin meminta Molly untuk menyerah karena ia ingin melihat ketulusan dari Molly. Dan setelah ibu kota kuno ini berakhir, barulah Cincin akan mempertimbangkannya. Namun sesuai dugaan Mimin, Molly mengancam Cincin untuk keluar sendiri selagi ada kesempatan. Jika tidak, maka ia pasti tahu konsekuensinya. 如你所愿。就这。 Setelah pergelutan, Molly berkata kalau puncak tingkat mistik bukanlah apa-apa, masih ingin bersaing dengannya. 是吗？ 什么？ Shit man. Dengan teknik penggoyah mental, Molly dibuat panik dan benar-benar disiksa habis-habisan cuy. Belum lagi ditambah dengan serangan guntur pedang milik Cincin, ia dibuat tidak berdaya.
tidak hanya itu saja, dengan formasi perintah 5 guntur dan ditambah hukuman guntur langit, Shinchan menyiksa si Molly. Dan apakah Molly akan kalah? Oh, tentu belum sayang. Dengan sebuah energi berwarna ungu kehitaman, Molly berhasil mengumpulkan tenaga dan langsung menghancurkan formasi si Lord Shinchan. Dan setelah itu, tiba-tiba ia melepas topeng kebanggaannya. Lalu part ini pun bersambung. Wih, gila sih. Menurut kalian si Molly itu siapa ya? Mungkinkah orang yang mengkhianati si Shinchan di episode awal Martial Master ini? Jawabannya mungkin di episode selanjutnya ya cuy. Oke, suka capruk dimanapun kalian berada. Jika kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. See you next video. Thanks for watching and goodbye.